Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yongki, di channel YouTube saya, DR Yongki. Ya, di dalam acara Dokter Kita. Nah, kali ini saya akan mengunjungi atau sudah janjian dengan beliau, Dr. Agus Joko Susanto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Beliau memperdalam di bidang imunologi, alergi, autoimun, dan vaksinasi. Yuk, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Mohon maaf dok, tadi saya telat soalnya ada rapat untuk Satgas COVID di kampung saya dok. Iya, nggak apa-apa. Maaf dok ya, jadi menunda acara nih. Silakan. Ya, makasih dok. Oke, mari. Ya, saat ini saya sudah bersama Dr. Agus Joko Susanto. Dan tentunya kita akan membahas satu topik yang masih sangat hangat dan happening saat ini, yaitu coronavirus atau COVID-19. Ada perbedaan pendapat, ada polemik antara satu mengatakan begini, yang lain mengatakan begitu. Dan saat ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan langsung kepada beliau. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan berjemur. Pendapat pertama mengatakan bahwa berjemur yang paling baik pukul 8 hingga 10 pagi. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa berjemur yang baik adalah pukul 10 hingga 2 siang. Mana yang lebih baik Anda lakukan? Mari katanya. Silakan, Dokter. Dokter Yongki ya, terkait tadi masalah vitamin D, kapan ya kita harus berjemur. Sebenarnya ada beberapa penelitian memang dilaksanakan banyak kan memang di negara-negara di lintang utara ya, jadi di sebelah utara Katulistiwa. Memang didapatkan kalau di sana itu kisaran yang terbaik adalah di atas jam 10 ke atas ya. Tetapi untuk negara-negara yang dilewati oleh Katulistiwa, negara tropis seperti Indonesia, itu memang sinar matahari itu yang terbaik kita dapatkan malah di pagi hari ya, di bawah jam 10 ya. Kalau dari saya memang sekitaran jam 8 sampai jam 9 kita berjemur pagi, dan jemur pun tidak usah lama, sekitar 10 sampai maksimal 15 menit saja ya, tanpa apapun. Jadi jam 8 sampai jam 9 sekaligus nanti olahraga di luar, kita bisa mendapatkan vitamin D yang cukup untuk tubuh kita di sekitaran jam 8 jam 9. Ya dok, jadi negara mana saja yang tadi termasuk efektif di pukul 8 sampai 10? Dan yang berikutnya adalah sebetulnya kenapa kita harus berjemur dok? Apakah terkait dengan vitamin D itu sendiri? Dan vitamin D itu bagaimana keterkaitannya dengan imun atau daya tahan tubuh? Dan tentunya yang satu lagi dok, yang paling penting adalah apakah vitamin D sendiri kaitannya dengan berjemur itu sendiri, apakah bisa membunuh virus kaitannya dengan coronavirus atau COVID-19? Silakan dokter. Jadi seperti kita ketahui ya, Indonesia kan salah satu negara tropis ya, dilewati oleh Katulistiwa, yang mana kita bisa mendapatkan sumber vitamin D yang dapat dari matahari itu sekitar jam 8 jam 9. Nanti mungkin negara-negara terkait yang deketan dengan Indonesia itu juga di jam-jam segitu ya. Dan manfaat vitamin D sendiri untuk tubuh kita itu sangat banyak ya. Salah satunya adalah bisa meningkatkan sistem imunitas kita. Sistem imun kita bisa ditingkatkan dengan masukan vitamin D. Yang paling gampang tadi didapat dari sinar matahari ya. Sehingga dengan kadar vitamin D yang tinggi di tubuh kita itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Dan tadi juga pertanyaan menarik tadi dari dokter Yongki, masalah kenapa, apa bisa sih itu vitamin D bisa membunuh virus? Enggak, sebenarnya itu vitamin D sendiri tidak membunuh virus secara langsung, tetapi tadi dengan manfaat vitamin D sendiri yang bisa meningkatkan sistem imunitas kita yang akan membunuh virus tadi. Jadi tidak secara langsung vitamin D membunuh virus, tidak seperti itu dokter Yongki. Jadi perlu dipahami ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, sempat saya dapat atau di beberapa grup WhatsApp tentunya ada statement begini, beruntunglah para perokok berat di dunia. Statementnya tentunya agak menggelitik ya. Kenapa perokok beruntung terkait dengan virus corona? Dikatakan di sini bahwa pentingnya merokok untuk melawan corona. Yang saya baca di sini adalah bahwa kandungan nikotin itu
dapat mengikat virus. Nah, terkait dengan sistem imun tubuh atau daya tahan tubuh kita, yuk kita tanya sama Dr. Agus Joko. Ya, terima kasih Dr. Yongki ya. Terkait masalah merokok tadi memang kayaknya dilematis ya orang. Ya. Yang penting saya bisa ngerokok, lalu bisa kan baru sehat ya. Tetapi seperti kita ketahui bahwasanya merokok sendiri kan dia memasukkan asap yang masuk ke dalam tubuh. Kita punya sistem kekebalan tubuh ya, sistem imunitas. Yang paling gampang adalah dari mukosa ya, dari selaput lendir kita, yang dari hidung sampai ke paru-paru itu kan ada selaput lendirnya. Itu kalau kita perokok ataupun sering kita kena asap, otomatis mukosa itu akan rusak, sehingga yang mana mukosa itu sebagai untuk alat atau sistem imunitas kita untuk menangkal penyakit atau patogen yang dari luar, virus, bakteri dan sebagainya. Dia udah rusak, otomatis malah gampang nempel, gampang rusak, dan kita gampang sakit sebenarnya, Dr. Yongki ya, untuk masalah asap rokok. Sehingga menurut saya memang tidak pas lah menurut saya ya, tidak pas kalau misalnya dengan kita ngerokok bisa kena virus malah nggak masuk, ya enggak, sistem imunitas kita rusak ya. Ini seperti itu Dr. Yongki. Dan yang kedua, mukosa sendiri itu kan menghasilkan antibodi ya, yang mana kita ketahui antibodi ini kan sebagai bagian dari tubuh kita untuk melawan virus, melawan penyakit yang masuk ke tubuh kita ya, antibodi. Otomatis dengan kerusakan mukosa tadi menyebabkan dia rusak mukosanya, yang kedua kali antibodinya menurun, sehingga kita malah rentan atau mudah terkena virus, kena bakteri dan yang lain, Dr. Yongki. Jadi tidak pas menurut saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ini juga sempat viral ya di media sosial ya, terkait dengan begini statementnya. Bagi anak-anak muda atau yang ketahanan tubuhnya kuat, sudah dinyatakan positif corona, cukup perlakuan atau treatment mandiri saja di rumah. Kira-kira di mana? Dia sudah positif, cukup isolasi mandiri, apakah cukup terkait dengan daya tahan tubuhnya? Kita langsung tanya saja ke Dr. Agus Joko. Terima kasih Dr. Yongki atas pertanyaannya ya. Jadi untuk yang anak muda yang terkena ya dengan antibodi yang sudah bagus, sudah terbentuk, dan untuk yang terkena COVID itu sebenarnya bisa cukup untuk diisolasi aja, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa di rumah. Tetapi banyak macam atau banyak syarat juga ya yang harus dipenuhi. Satu, memang harus istirahatnya cukup, makannya cukup, asupan minumnya juga cukup. Tapi dia harus tetap dibawa ke rumah sakit kalau ada gejala ya, kalau ada timbul gejala klinis, gejala-gejala yang muncul. Dan juga memang dia bisa diisolasi kalau dia tidak memiliki penyakit-penyakit tertentu yang bisa menimbulkan sistem imunnya ngedrop atau turun ya. Seperti dia tuh punya penyakit kanker, punya penyakit saluran pernafasan atau sakit jantung ya, dan sakit tekanan darah tinggi, itu bisa juga cukup dengan isolasi di rumah saja, Dr. Yongki. Jadi karena dengan antibodi yang sudah cukup, tidak dengan istilahnya itu imun kompromis atau sistem imunnya rendah, itu cukup bisa, tidak apa-apa dengan asupan tadi yang seperti itu, Dr. Yongki. Ya, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan keempat. Ya, seseorang yang sudah terinfeksi atau positif coronavirus atau COVID-19, apakah berpeluang sembuh total terkait dengan sistem imun ya atau sistem daya tahan tubuh kita? Yuk, kita tanyakan langsung ke Dr. Agus Joko. Tadi juga menyangkut yang pertanyaan sebelumnya sebenarnya, Dr. Yongki. Jadi tentang masalah apakah kita itu bisa sembuh ya atau tidak, itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya sebenarnya untuk kemungkinan sembuh bisa ya, bisa, tetapi dengan syarat ya, memang tidak ada penyakit-penyakit penyerta, tidak ada faktor-faktor yang ada risikonya, faktor-faktor risiko yang memperberat tubuhnya. Tadi seperti di awal saya sampaikan, dia tidak punya sakit jantung, tidak ada sakit diabetes mellitus, sakit penyakit paru yang kronis ya seperti TBC dan sebagainya, kemungkinan untuk sembuh masih ada. Seperti juga mungkin Dr. Yongki sudah kita ketahui bahwasanya 85% itu orang dengan COVID-19 itu sebenarnya tidak ada gejala. Itu yang membuat kita agak riskan juga. Nah, ini kan dia sebagai carrier ya, atau sebagai pembawa. Dia merasa memang badan satu enak ya, tidak ada apa-apa walaupun dia tuh positif, sebenarnya positif corona atau COVID-19 ini. Tetapi karena memang sekitar 85% itu tidak ada keluhan, sehingga akhirnya ya udah kemana-mana sih ya, akhirnya bisa menyebarkan ke siapa-siapa. Dan insya Allah nanti kalau memang untuk yang positif itu bisa, insya Allah ada kemungkinan untuk sembuh sempurna, tetapi dengan syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu Dr. Yongki. Nah ini Dok,
kalau sekarang ya, kalau dia itu memiliki penyakit penyerta, itu untuk peluang sembuhnya bagaimana, dokter? Oh ya, gini dokter Warget ya. Jadi baik yang orang yang biasa yang tanpa penyerta itu kalau kena COVID-19 juga peluangnya sih insya Allah sih bisa sembuh juga. Tetapi memang untuk yang dengan penyakit-penyakit penyerta ini itu perawatannya lebih intens ya. Salah satunya adalah apa? Kita harus mengontrol penyakit-penyakit yang penyertanya sendiri. Seperti kalau dia punya sakit gula, ya, sakit jantung, ya, ataupun sakit hipertensi, ini kan juga kita harus mengontrol ini juga, karena ini juga akan memperparah ya kondisi penyakit corona sendiri. Walaupun corona sendiri sebenarnya sudah parah, dengan dia penyakit penyerta dia akan lebih parah, ya. Tapi insya Allah lah kita berdoa tetap apapun peluang sembuh sih insya Allah tetap masih ada lah, ya. Ya, dan pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan kelima. Karena ini sangat sering terjadi ya, ketika kita mendengarkan berita dari kiri, dari kanan, sering terjadi rasa panik, sering terjadi rasa stres, di mana rasa stres dan panik itu akan menekan antibodi atau daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita. Benar atau tidak? Coba kita tanyakan ke dokter. Nah, terima kasih Dokter Yongki. Nah ini Dokter Yongki, ini memang mungkin Dokter Yongki saya sendiri kan juga iya nih biasanya panik ya Dokter Yongki, ada kena COVID, kena corona ini langsung panik ini. Ya tetap manusiawi lah kalau namanya siapapun yang terkena penyakit corona atau COVID atau penyakit apapun pasti akan panik ya. Tetapi ya saran saya adalah tetap panik sih oke ya. Tapi jangan terlalu panik karena panik sendiri, stres sendiri itu juga secara imun dia bisa menekan sistem imunitas kita. Kalau sistem imunitas kita ditekan, otomatis virus akan lebih berkembang, lebih merusak tubuh kita ya. Jadi seperti itu ya. Tetaplah kita harus khawatir sih pasti ya Dokter Yongki, khawatir, cemas, khawatirnya pastilah, tapi jangan terlalu berlebihan lah seperti itu menurut saya. Jadi panik, stres, depresi itu bisa menekan sistem imunitas kita gitu Dokter Yongki ya. Semoga kita tidak stres ya. Gitu ya. Nah ini dok, terkait stres atau panik ya. Kan sekarang kita sedang menjalankan program stay at home and social distancing. Itu gimana dok? Kita di rumah terus biar nggak stres. Mungkin ada tips atau trik dok? Silakan. Tipnya begini Dokter Yongki. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik lah. Lakukanlah hal-hal yang rutinitas bisa dilakukan. Hobi juga bisa lakukan. Dan jangan lupa ibadah lah. Ibadah ya. Ibadah mungkin bisa diperbanyak. Kumpul dengan keluarga. Ini sesuatu yang dulunya itu sangat sulit, itu sekarang bisa kumpul, jadi itu malah bagus sekali sebenarnya. Kesempatan, karena sulit sekali untuk mencari bisa kumpul bareng di rumah. Begitu Dokter Yongki ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah banyak sekali orang yang bertanya, vitamin apa sih yang paling baik dikonsumsi untuk kita di saat-saat pandemi COVID-19 ini? Langsung saja kita tanya. Vitamin apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam rangka untuk mencegah ya terkena virus corona atau COVID ini ya? Sebenarnya ya, kalau kita cukup makan ya, dalam artian adalah cukup sayuran, cukup bergizi, nutrisinya yang baik ya, terus minumnya cukup. Sebenarnya untuk orang-orang normal tidak perlu sekali ya untuk tambahan suplementasi ini. Tetapi kalau memang kita itu dirasa tubuh kita itu sering capek, sering kurang istirahat, makan minumnya juga tidak bagus, nah itu memang memerlukan tambahan dari luar ya. Vitamin apa sih yang baik ya? Kita bisa masukkan vitamin C, vitamin D ya. Terus kemudian ada vitamin A juga bisa, dan kemudian vitamin B juga masuk, dan juga ada yang mineral yang lain seperti selenium, zinc itu juga bisa dimanfaatkan untuk tubuh kita dalam rangka mencegah virus biar tidak masuk ataupun dirusak ataupun dimusnahkan oleh tubuh kita. Sebenarnya seperti itu Dokter Yongki. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang lebih menarik lagi terkait dengan vaksin. Ya, banyak sekali berita beredar mengatakan bahwa sudah ditemukan vaksin coronavirus atau COVID-19. Tapi kenyataannya saya juga belum tahu, sampai saat ini belum ada data. Ya. Nah, pertanyaan yang penting adalah di kita sudah ada vaksin untuk influenza dan vaksin untuk pneumonia. Apakah itu bisa kita berikan terkait dengan pencegahan terhadap COVID-19? Langsung saja kita dengarkan dia. Ya, Dokter Yongki ya, untuk masalah vaksin ini memang sangat menarik, hal yang sangat menarik ya.
sejauh ini juga saya belum juga tahu vaksin corona sebenarnya sudah ada atau tidak ya. Tapi yang menarik tadi adalah vaksin influenza salah satunya. Vaksin influenza ini sebenarnya memang salah satu yang direkomendasikan untuk orang-orang yang usia-usia dewasa pada umumnya. Tetapi yang harus diketahui atau dimengerti adalah vaksin influenza ini tidak bisa mencegah virus corona. Jadi memang berbeda ya. Tetapi setidaknya dengan adanya vaksin influenza itu bisa mencegah influenza ya. Dan juga tadi terkait masalah pneumonia ya. Pneumonia direkomendasikan itu usia di atas 50 tahun ke atas ya, direkomendasikan di Indonesia. Dan vaksin ini sebenarnya juga kalau dikatakan bisa mencegah corona, sebenarnya juga tidak. Tetapi akibat atau komplikasi yang diakibatkan oleh pneumonia misalnya, itu kan bisa dicegah seawal mungkin, sedini mungkin. Sehingga baik influenza maupun pneumonia itu sebenarnya sih bisa atau direkomendasikan untuk yang orang-orang dewasa dan yang memenuhi kriteria tadi ya. Influenza tidak bisa mencegah virus corona, tetapi untuk mencegah influenza sendiri. Begitu Dokter Yandri ya. Oke, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir terkait dengan herd immunity ya. Bahasa kasarnya begini, yang kuat yang selamat, dan semuanya bertumbuh pada orang per orang. Kita lihat bagaimana tanggapan dari Dr. Agus Joko. Ya, gini Dokter Yandri ya. Jadi yang dimaksud herd immunity ini sebenarnya adalah suatu kekebalan kelompok sebenarnya dia. Sebenarnya istilah ini dipakai di vaksin sebenarnya, vaksinasi ya. Jadi dengan diharapkan dengan cakupan vaksin yang bisa meluas atau menyeluruh, diharapkan lebih dari 85%, 90%, itu diharapkan penyakit-penyakit menular infeksi yang ada vaksinnya, kalau sudah cakupannya luas, itu diharapkan malah penyakit infeksi tadi itu bisa hilang sebenarnya. Itu yang herd immunity seperti itu, karena memang sudah banyak yang kebal, tetapi kan itu bagi infeksi-infeksi yang sudah ada vaksinnya. Nah, terkait untuk masalah virus corona ini, ya sampai sekarang sih saya memang belum tahu ada vaksin atau enggak. Kalau memang dibiarkan misalnya ada herd immunity untuk yang vaksin corona tanpa vaksin yang masuk, itu menurut saya sih ya memang tidak pas lah, kurang pas ya. Karena itu termasuk suatu gumburan juga sebenarnya menurut saya. Karena diharapkan tadi kan si masyarakat yang terkena virus corona itu bisa sembuh dengan sendirinya tanpa apapun, dan diharapkan nantinya timbul herd immunity secara alami. Itu tadi yang mungkin dimaksud, tetapi menurut saya memang kurang pas sebenarnya, karena memang herd immunity sebenarnya dipakai untuk yang divaksinasi, vaksin-vaksin yang pada penyakit infeksi yang ada vaksinnya itu diberikan pada masyarakat. Contohnya adalah gini, penyakit yang cacar di Indonesia sudah hilang karena memang ada herd immunity ya. Itulah contohnya Dokter Yandri. Ya, nggak terasa ya, sudah banyak sekali pertanyaan yang kita obrolkan ya pada kesempatan kali ini. Nah, gini Dok, Dr. Agus Joko selain profesinya sebagai seorang dokter, tentunya ada kegiatan lain kan? Karena kita sekarang sedang menjalankan program stay at home. Iya. Ketika Dr. Agus Joko tidak berpraktek, pasti kan stay at home kan? Iya. Ya. Sekali, nah, kegiatannya ngapain aja Dok di rumah Dok? Ya, Dr. Yandri, stay at home ini kan memang suatu program pemerintah dan memang itu kita harus ikut. Karena apapun virus corona kan bisa tersebar keluar ya. Stay at home ini memang harus kita sikapi dengan bijak sebenarnya. Saya juga malah senang-senang aja Dokter Yandri kalau ada stay at home. Karena apa? Biasanya memang sulit sekali ketemu dengan anak saya ya. Dengan anak saya jarang ketemu, paling cuma ketemu setengah jam pagi Dokter Yandri ya. Kan kita sekarang bisa main bareng, terus makan bareng, ngobrol-ngobrol bareng, nonton TV bareng, wah enak juga. Dan nanti bisa ibadah bareng ini, bisa sholat bareng. Biasanya sulit Dokter Yandri. Dan juga nanti apapun kita bisa, ya nanti hobi saya juga bisa tersalurkan. Salah satunya apa? Ngurus tanaman. Saya kan punya bunga-bunga itu, jadi bunga ngurusi apapun bisa. Begitu Dokter Yandri ya. Ya, dan tak terasa sudah cukup lama ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita tutup, saya ingin tips dan trik menghadapi virus terkait dengan imunitas atau daya tahan tubuh. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Dokter Yandri. Jadi begini ya, tips dan trik dari saya. Nomor satu adalah stay at home ya, stay at home itu yang penting. Dan yang kedua adalah social distancing, itu juga harus ya. Dan yang ketiga adalah cukup istirahat, makan minum yang cukup ya, cukup nutrisi, cukup kebutuhannya. Yang keempat adalah olahraga. Ini olahraga jangan sampai lupa, olahraga yang teratur ya, yang cukup. Dan yang keempat, yang kelima adalah ya beribadah
ya, berdoa. Ini tetap apapun tetap kita harus berdoa, ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan kita, keselamatan kita semuanya. Jadi itu tips dan trik dari saya untuk Anda semuanya, ya. Begitu Dokter Jamil. Oke. Ya, terima kasih buat yang sudah nonton sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan informasi acara ini bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Tetap ikuti terus program dokter kita di YouTube channel Dr. Yonggi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, follow, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.